Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Deden Fikri Maulana, NIM 2211181094, dan rekan saya nanti ada yang menjelaskan. Rekan saya bernama Fernandus dan juga Raihan. Untuk saya akan menjelaskan bagian AM dan ASK. Untuk FM dan FSK akan dijelaskan oleh Raihan, dan PM dan PSK akan dijelaskan oleh Fernandus. Saya akan menjelaskan mengenai analog AM dan digital ASK. Mengenai AM itu terbagi menjadi dua jenis, ada AM DSB dan AM SSB. Untuk DSB terbagi dua jenis lagi, ada DSB FC dan DSB SC. Untuk SSB ada LSB dan USB. Kita menjelaskan yang AM dulu ya. Yang AM itu modulasi yang merubah sinyal carrier yang nilainya berubah sesuai sinyal info. Dalam artian, sinyal carriernya itu mengikuti sinyal dari info tersebut. Contohnya sinyal info dari sebuah sinyal info memiliki amplitudo 5 dan amplitudo maksimal 5 dan minimal 5. Memiliki frekuensi 2 Hz. Kita dapat menggambar gelombangnya seperti ini. Dan memiliki sinyal carrier yang memiliki frekuensi sebesar 8 Hz dan memiliki amplitudo 5 dan minimalnya 5. Dengan frekuensi 8 Hz berbeda dengan gambar yang memiliki frekuensi 2 Hz. Dalam artian 1 detik ini hanya ada 2 gelombang, dan dalam 1 detik ada 8 gelombang. Untuk T-nya bisa dihitung. T-nya adalah 1 per F. 1 per F, F dari sinyal carrier adalah 8 Hz. 1 per 8 adalah hasilnya 0,12 second. Dalam artian, setiap satu gelombang ini terbentuk setelah 0,12 second mengikuti frekuensinya. Untuk sinyal AM-nya, keluarannya, amplitudonya merupakan jumlah dari amplitudo maksimal dan maksimal sinyal carrier, dan juga amplitudo minimal dari sinyal info dan amplitudo minimal dari sinyal carrier, sehingga dapat dijumlahkan 5 dengan 5 hasilnya 10, min 5 dan min 5 hasilnya min 10. Kita lihat maksud dari sinyal carrier dan sinyal info itu dalam AM modulasi berubah sesuai dengan sinyal info itu bagaimana. Lihat sinyal carriernya, ini sinyal infonya mengikuti sinyal carriernya, dalam artian amplitudonya mengikuti sinyal info. Dan untuk mengenai sinyal AM analog mungkin begitu saja. Untuk ASK bentuknya bukan seperti analog seperti ini, namun digital. Kita dapat menggambarkannya. Karena bentuknya digital itu hanya terdiri dari biner 0 dan biner 1. Kita contohkan di sini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dan T-nya mengikuti sinyal carrier. Bentuk sinyal ASK berbeda dengan bentuk sinyal AM, karena sinyal infonya terdiri dari sinyal biner. Kita dapat menggambarkannya seperti ini. Apabila ASK itu sinyal carriernya mengikuti sinyal info, berbeda dengan AM. Jika ASK itu sinyal carriernya mengikuti sinyal info. Jika sinyal infonya 0, maka di sini juga 0. Di sini 0. Apabila sinyal infonya 1, maka sinyal ASK mengikuti sinyal carriernya, berbentuk 1 gelombang. Dan apabila sinyal infonya 0, 0 kembali, tidak ada output. Dan apabila sinyal infonya 1, mengikuti sinyal carriernya. Begitu seterusnya. Ya. Untuk amplitudo ASK, ini hanya 5. Mengapa 5? Karena sinyal infonya tidak ada amplitudonya. Amplitudo hanya 0 dan 1.
Sedangkan sinyal carrier ada 5 dan B5, berarti sinyal amplitudo sinyal ASK mengikuti amplitudo sinyal carrier. Setelah kita membahas perbedaan antara AM dan ASK, kita akan membahas perbedaan dari DSB dengan SSB dan juga FC dengan SC, LSB dengan USB. Perbedaannya terletak dari mana? Kita dapat menjelaskannya dari rumus. Ini pengetahuan mengenai AM apa, FC apa, M apa, ya gitu ya. Jadi diketahui ini AM itu amplitudo sinyal info, FM frekuensi sinyal info, AC amplitudo carrier, FC frekuensi carrier. Di sini AM DSBFC terdapat rumus seperti ini. AC amplitudo carrier ditambah dalam kurung 1 plus M dikali sin di dalam kurung 2 V FM. FM itu apa? Frekuensi sinyal info dikali T dikali sin 2 V FC. FC frekuensi carrier dikali T. Untuk DSBSC rumusnya seperti ini. AM dikali sin dikali 2V kali FM kali T dikali sin dikali 2V dikali sin dikali 2V FM kali T dikali sin 2 kali V kali FC kali T kurang lebih AM kali cos dalam kurung 2 kali V kali FC kali T dalam kurung. Kurang lebih ini menjelaskan apa? Perbedaan dari SSB, LSB, dan USB. Apabila kita ingin menjadi SSB, LSB, kita menggunakan rumus positif. Apabila kita ingin menggunakan SSB, USB, kita menggunakannya negatif. Seperti keterangan di sini. Untuk ASK atau amplitude shift keying memiliki rumus ASK sama dengan sin dalam kurung 2 kali V kali F kali T. Dalam implementasi MATLAB-nya atau coding pemrogramannya menggunakan while dan else. Dalam implementasinya while ASK sama dengan dimasukkan rumus ASK-nya sin dalam kurung 2 kali V kali F kali T, else ASK sama dengan 0. Dalam artian jika X1 menggunakan rumus ASK dan jika binernya 0, ASK sama dengan 0. Dalam artian ASK tidak akan mengeluarkan output apabila inputnya 0. Oke, kita akan membahas mengenai program AM DSBFC dan juga ASK. Untuk mengawalinya kita mungkin memulainya dari analog. Salah satu contohnya yaitu DSBFC. Kita memulai dengan meng-clearkan, close all, clear all, dan memulainya. Pertama-tama kita memasukkan nilai M. Contohnya di sini saya mengambil M-nya sebesar 5. Setelah itu kita akan membuat sinyal informasi terlebih dahulu. Sinyal informasi di dalamnya bisa terdapat rumus dan juga nilai-nilai yang dapat diketahui. Contohnya AM-nya di sini saya mengambil 5, FM-nya 2 digit NIM. Maaf, ini harus ini. Dan juga rumus TM itu adalah 1 per FM. FM diambil dari 94. Berarti TM-nya 1 per 94. Untuk ketetapannya ini T sama dengan 0,2 TM per 999.26 dikali TM. Jangan lupa titik 2 koma. Setelah itu rumus Y informasi saya lambangkan YI. Rumus sinyal informasinya yaitu AM dikali sin dikali 2 dikali P dikali FM dikali T.
kemudian figur, saya menamainya figur 1. Untuk subplot, di sini saya akan memasukkan 3 buah sinyal, berarti di dalamnya, di depannya 3 buah sinyal itu, yaitu sinyal informasi, carrier, dan juga DSBFC 1, dan belakangnya saya ingin informasi ini terletak paling atas, jadi di bumbui angka 1. Jangan lupa plotnya T, karena di sini saya memasukkan rumusnya YI, jadi di sini di plot pun saya memasukkannya YI. Jangan sampai ada yang berbeda karena itu akan menjadi error. Title saya namai sinyal info. Setelah itu, ini setelah sinyal info selesai, saatnya memasukkan sinyal carrier. Saya beri nama dulu. Persen ini berfungsi sebagai ada namun tidak berfungsi dalam penggunaan kodenya. Jadi biasanya dipakai untuk judul atau keterangan. Sinyal carrier itu rumusnya Y carrier sama dengan AC dikali sin dalam kurung 2 dikali Pi FC T. Nah, ini cara mudahnya ini. Setelah memasukkan rumus, kita memasukkan nilai yang belum diketahui. Contohnya AC. AC ini rumusnya M dikali AM. M-nya sudah diketahui dan AM sudah diketahui, berarti tidak usah memasukkan nilai. Setelah itu FC. FC itu rumusnya 5 dikali FM. Ini sebagai contoh. Misalkan FC-nya 2 kali FM, bisa juga. Maaf, ini sama dengan. Ini saya mengambil contoh 5 kali FM. FM-nya sudah diketahui, yaitu 94. Untuk setelah dicek FC sudah, Pi memang ketetapan, T dan AC sudah diketahui, maka jangan lupa memasukkan subplot. Subplotnya itu karena kita ingin menjumlahkan menghasilkan bentuk gelombang 3 jenis, info carrier dan DSBFC. Jadi depannya 3, dan ini saya akan memperlihatkan bentuk gelombangnya setelah sinyal info. Jadi saya labeli angka 2. Plot jangan lupa T, saya nama YC, berarti di sini YC lagi. Jangan lupa title untuk memudahkan dalam penglihatan dalam bentuk gelombangnya. Saya namai sinyal carrier agar dapat membedakan. Oke, sinyal carrier sudah cukup. Sekarang sinyal yang terpentingnya nih, sinyal DSB FC. Kita mengambil contohnya sinyal DSB FC. Saya namai Y DSB FC mungkin ya, biar mudah. Rumusnya itu AC ditambah dalam kurung 1 ditambah M dikali sin dalam kurung 2 dikali Pi dikali FM dikali T. Tutup kurungnya dikali sin, maaf ini dalam tutup kurungnya 2 kali, sin 2 dikali Pi dikali FC dikali T, tutup kurung, titik 2 koma. Jangan lupa
sebelum subplot kita memeriksa dulu terlebih dahulu. Untuk AC sudah ada nilainya, untuk M sudah ada, FM sudah ada, FC sudah ada. Berarti dalam hal ini kita tidak perlu memasukkan apa-apa lagi, dalam artian memasukkan nilai pada suatu variabel. Terus apabila sudah semua termasuk atau sudah ada angkanya, sudah ada nilainya, kita jangan lupa subplot. Dan ini subplot yang ingin saya tunjukkan terakhir, yaitu 313. Plot T, karena saya namai sinyal DSB nya YDSBFC, jadi saya tulis lagi dengan tidak ada yang berbeda. Dan ngeceknya gini nih, titelnya saya namai sinyal DSBFC. Jangan lupa grid on. Kita coba operasikan ya. Kita save namanya Deden. Ingat, dalam penamaan spasi diganti dengan underscore. Tugas. Kita lihat apakah bentuknya sudah benar atau ya. Jika tidak ada error pada command window, berarti ini sudah benar. Dan ini bentuknya: sinyal info, sinyal carrier, dan sinyal hasil DSBFC nya. Saya akan membahas mungkin apabila bingung dari subplotnya. Kenapa ini dinamai, belakangnya dinamai 1? Karena saya ingin memperlihatkan sinyal info pada urutan pertama. Kenapa angka 2 pada sinyal carrier? Karena saya ingin memperlihatkan sinyal carrier pada urutan kedua. Dan mengapa DSBFC yang belakangnya subplot itu 3? Karena saya ingin memperlihatkan bentuk sinyal DSBFC nya pada urutan ketiga. Untuk DSBFC sudah selesai. Mungkin kita sekarang menuju ke modulasi digital, di mana sinyal infonya berbentuk biner 1 atau 0. Jadi kan ASK itu bentuknya sesuai sinyal info. Kalau sinyal infonya 0, berarti output pun 0. Kalau 1, output mengikuti sinyal carrier. Pertama-tama kita clear close all dulu. CLC clear all. Saya bumbui F1 sama dengan contohnya 4, F2 nya 4 karena NIM saya belakangnya 4, F1 nya misalkan 5 kali dari F1. Jangan lupa titik 2 koma. Saya memasukkan nilai inputnya, contohnya 1 0 0 1 1 1 1 0. Kita akan membuktikan apakah benar sinyal ASK mengikuti sinyal infonya. Saya labeli dulu terlebih dahulu. Ini input sinyal dengan NX sama dengan size X, 2, I sama dengan 1. Saya bumbui I sama dengan 1. While
kurang dari nx plus 1. T sama dengan I titik 2 0,001 titik 2 I plus 1. If jika X I nya sama dengan 1, maka ASK akan sesuai dengan rumusnya, yaitu sin 2 kali pi F1 dikali T tutup kurung titik 2 bintang. Ini menandakan apabila X nya 1 dan apabila X nya 0, ASK nya sama dengan 0. Dalam N, jangan lupa N. Dalam aplikasinya sudah terlihat kalau dalam kodenya sudah terlihat jika sinyal output mengikuti sinyal input sinyalnya. Apabila 1 mengeluarkan output, apabila 0 ASK juga sama dengan 0. Apabila sudah, jangan lupa subplot. Saya hanya akan menggunakan satu sinyal saja, memperlihatkan satu sinyal saja, yaitu sinyal ASK. T, karena saya melabeli rumus ASK ini dengan ASK, maka T, ASK tutup kurung, kemudian hold on, grid on, axis dalam kurung 1 10 min 1 1 tutup kurung titik 2 bintang titik 2 koma maksudnya. Saya labeli title ini sebagai kepanjangan dari ASK, mungkin amplitude shift K dengan I sama dengan I plus 1 N. Kita coba ya, cobaan ini nih bentuk coding dari ASK, boleh dilihat, bisa dilihat. Nah, kita cobaan labeli, ingat tidak ada spasi. Apakah ada error atau error atau tidak, bisa dilihat bentuk binary, hubungannya grafik, apakah grafik ini benar membuktikan bahwa sinyal output atau bentuk gelombang output dari ASK itu tergantung sinyal info enggak sih? Kita lihat binernya 1, dia mengeluarkan output. Saat binernya 0, dia tidak mengeluarkan output, dan saat binernya 0 pun tidak mengeluarkan output. Saat 1111 dia mengeluarkan output, dan saat 0 tidak mengeluarkan output lagi. Jadi ini sudah membuktikan jika program ASK ini sudah benar, codingnya sudah benar, dan membuktikan jika sinyal ASK tersebut mengeluarkan output apabila binernya 1. Mungkin sekian mengenai AM modulasi. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai FM dan juga PM, FSK dan juga PSK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Setiaji. Saya dari jurusan Teknik Elektro 2018.
di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat program FM dan FSK di aplikasi MATLAB. Nah, sebelum kita membuat programnya, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang sinyal FM dan FSK. Yang pertama yaitu sinyal FM. Sinyal FM adalah salah satu dari 3 bagian modulasi analog, di mana sinyal FM ini adalah suatu modulasi dengan cara mengubah frekuensi gelombang sinyal pembawa dengan cara menyelipkan sinyal informasi pada sinyal pembawa tersebut. Ketika sinyal pembawa terselipkan, maka frekuensi gelombang sinyal pembawa akan naik menuju nilai maksimum menuju arah positif. Kemudian setelah itu frekuensi sinyal pembawa akan turun ke frekuensi semula sesuai dengan amplitudo sinyal frekuensi pemodulasi. Nah, untuk persamaan dari sinyal FM yaitu AC dikali sin dikali 2V dikali T ditambah beta dikali sin dikali omega dikali T. Nah, itu untuk frekuensi modulasi. Untuk yang satunya lagi yaitu FSK atau frekuensi shift K. Frekuensi shift K adalah salah satu dari 4 bagian modulasi digital. Bentuk umum dari FSK yaitu BFSK. BFSK adalah binary frekuensi shift K, yaitu 2 nilai biner yang berbeda pada frekuensi di antara sinyal pembawa. Ketika sinyal terpancarkan dalam satuan bit akan menghasilkan A dikali sin 2V dikali T. Nah, persamaan dari A kali sin 2V kali T ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi 0 dan yang keduanya adalah fungsi 1. Kenapa? Karena BFSK ini salah satu dari modulasi digital dan memiliki bilangan biner 0 dan 1. Nah, biasanya BFSK ini digunakan pada transmisi radio yang memiliki frekuensi tinggi, yaitu di antara 3 sampai 30 MHz. Nah, mungkin itu sedikit pengenalan tentang sinyal FM dan FSK. Untuk selanjutnya, kita akan membuat programnya pada aplikasi MATLAB. Nah, untuk kali ini kita akan membuat program sinyal FM. Untuk file headernya, di sini saya menggunakan close A, clear A. Nah, di sini pun saya mempunyai data, yaitu modulasi sama dengan 1. Untuk amplitudo modulasinya sama dengan 5. Frekuensinya sama dengan 3. TA sama dengan 1 dibagi FA. Dan untuk nilai T-nya sendiri sama dengan 0 banding TA dibagi 999 banding 6 dikali TA. Nah, untuk nilai beta sama dengan 3. Beta di sini yaitu indeks modulasi yang nantinya akan digunakan untuk mencari sinyal FM. Nah, di sini pun ada persamaan untuk mencari sinyal informasi, yaitu FM sama dengan amplitudo modulasi dikali sin dikali 2 kali FA dikali T dikali V. Nah, karena di sini kita sudah mempunyai data, bisa langsung mencari sinyal FM-nya. Karena untuk mencari sinyal FM kita harus mempunyai sinyal carrier terlebih dahulu. Nah, untuk mencari sinyal carriernya
kita harus mencari nilai amplitudo carrier-nya, yaitu amplitudo modulasi dibagi nilai M. Dan untuk frekuensi carrier-nya 5 kali FA atau 5 kali frekuensi dari amplitudonya, frekuensi amplitudo. Untuk TC-nya sama dengan 1 dibagi frekuensi carrier. Nah, untuk persamaan carrier-nya, persamaan carrier yaitu AC dikali sin 2V dikali FC dikali T. Nah, di sini sudah diketahui dari persamaan sinyal informasi dan sinyal carrier-nya. Nah, untuk memunculkan ketika program ini dijalankan, ada tahapan selanjutnya, yaitu kita harus menuliskan script subplot di sini fungsinya yaitu untuk mengetahui ketika nanti dijalankan persamaan ini, hasil dari persamaan ini ada di gambar berapa. Untuk plotnya T terhadap Y. Atau judul. Karena di sini masih tentang sinyal informasi, kita beri judul modulasi signal. Terus sinyal modulasi. Sama halnya dengan sinyal informasi, di sini sinyal carrier juga harus memiliki script seperti sinyal modulasi di atas. Kita copy paste saja agar lebih cepat. Hanya saja di sini kalian harus lebih teliti lagi ketika kalian mengcopy paste dari script sebelumnya. Nah, untuk judulnya agar kalian lebih mudah untuk membedakannya, di sini untuk judulnya sendiri yaitu carrier signal. Nah, setelah kalian mengetahui sinyal informasi dan sinyal carrier-nya, baru kalian bisa mencari sinyal FM-nya. Sesuai persamaan yang telah kita ketahui bahwa sinyal FM itu persamaannya AC dikali sin dalam kurung 2 dikali V dikali FA dikali FC dikali T ditambah nilai beta dikali sin 2 dikali V dikali FA dikali T. Nah, mungkin di sini kalian agak kebingungan kenapa di sini yang dimasukkan itu 2 dikali V dikali FA bukannya omega M. Karena ketika kalian memasukkan program di MATLAB, data dan di persamaannya itu harus ada, misalkan di sini FM dalam datanya itu tidak ada, maka dari itu saya menggunakan
persamaan 2 pi dikali FA agar nantinya ketika program ini dijalankan tidak error. Nah, sama halnya dengan sinyal informasi dan sinyal carrier. Untuk memunculkan sinyal FM, ada script yang harus kalian masukkan kembali. Untuk judulnya kita beri nama frekuensi signal. Nah, ini program keseluruhan untuk mencari FM. Langsung saja kita jalankan program ini. Nah, di sini ada terjadi error. Kenapa? Karena di sini di line 24 saya lupa menambahkan kurung tutup. Nah, seperti ini. Di MATLAB itu sangatlah sensitif. Jika kalian ada yang ketinggalan, maka program yang kalian buat akan error. Kita coba lagi apakah masih error. Nah, masih error. Nah, di sini untuk sinyal modulasinya sudah ada, tetapi untuk carrier dan frekuensinya belum ada. Kenapa? Nah, setelah dicek, kita langsung saja untuk menjalankan program ini. Semoga saja tidak terjadi error lagi ya kawan-kawan. Nah, ini dia gambar dari sinyal informasi, sinyal carrier, dan sinyal frekuensi modulasi atau sinyal FM. Nah, perlu diperhatikan lagi ya, bahwa dalam penulisan program MATLAB ini sangatlah sensitif. Kalian tidak menuliskan titik koma pun, itu akan menyebabkan program kalian menjadi error. Coba misalkan AM-nya menjadi 10 dan F-nya menjadi 20. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat perbedaannya ketika FM-nya sebelum 20 dan AM-nya sebelum 10. Di sini terlihat perbedaannya bentuk sinyal carrier dan frekuensi maupun dari sinyal informasinya tersebut. Mungkin cukup untuk sinyal FM-nya. Sekarang kita akan membuat program FSK. Sama halnya dengan program FM, di sini kita menggunakan file header, close all, dan clear all. Dan di sini saya mempunyai data frekuensi sama dengan 40 dan F2-nya sama dengan 4. Untuk X-nya sendiri sama dengan 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 10. Ini adalah input dari sinyalnya. Untuk NX-nya sama dengan size X,2. I sama dengan 1. Nah, di sini while 1 I kurang dari NX ditambah 1.
KT sama dengan I banding 0,0001 banding I ditambah 1. If jika XI sama dengan 1 FSK sama dengan sin 2 kali I dikali F dikali T. Else FSK sama dengan sin 2 dikali I dikali F2 dikali T. N. Plotnya T terhadap FSK. Hold on. Green on. Axis. Satu. Untuk judulnya sendiri kita beri nama judul frekuensi shift K. I sama dengan I ditambah 1 N. Nah, seperti ini program untuk sinyal FSK dari awal hingga akhir. Nah, langsung saja kita coba untuk jalankan. Kita save terlebih dahulu. Di sini terjadi error. Nah, setelah dicek ulang kembali program yang saya buat ini, ternyata ada beberapa kesalahan dalam penulisannya dan sekarang menjadi seperti ini. Nah, langsung saja kita jalankan apakah masih terjadi error. Nah, seperti inilah sinyal frekuensi shift K, atau dalam bentuk umumnya yaitu binary frekuensi shift K. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya daerah biru ini adalah biner 1 dan daerah oranye ini biner 1 dan kedua daerah ini adalah biner 0 ini 1. Nah, di sini kita bisa membedakan bahwa semakin rapat itu adalah biner 1, sedangkan yang renggang
itu adalah 0. Nah, ini sesuai dengan input sinyal yang kita masukkan tadi, yaitu 1100101010. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang FM dan FSK. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Roberto Dewa dari kelompok 2. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sudah menjelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan fase modulation dan modulasi PSK. Pertama-tama saya akan menjelaskan fase modulation. Di sini memiliki pengertian sinyal berubah bentuknya 180 derajat sesuai turun naiknya amplitudo sinyal info. Di sini ada gambar sinyal info, sinyal carrier, dan sinyal fase modulationnya. Yang dimaksud dari pengertian di atas, apabila di sinyal info memiliki amplitudo naik, nah di sini pun memiliki gelombang seperti ini karena di sini memakai sinyal sinusoidal. Nah, dan di sini dapat dilihat amplitudo turun dan memiliki sinyal bentuk gelombang seperti ini. Selanjutnya pun mengikuti sesuai pengertian pada fase modulation. Kemudian pada modulasi PSK memiliki arti fase shift keying yang memiliki pengertian frekuensi gelombang berubah-ubah sesuai dengan perubahan sinyal info. Dan di sini memiliki ketetapan pada sinyal info. Kalau misalnya bit dimulai dari 1, maka sinyal 180 derajat. Kalau dari 0, dimulai dari 0 derajat. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kalau angka bitnya dari 1, nah di sinyal PSK-nya pun berbentuk 180 derajat. Dari 0 selanjutnya pun seperti itu. Ini kalau memakai sinyal sinusoidal, sedangkan kalau dari sinyal cosinus, kalau dimulai dari 1, sinyalnya berbentuk 90 derajat. Dan kalau dimulai dari 0, sinyalnya dimulai dari 220 derajat. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan rumus dari fase modulation dan fase shift keying modulation. Ya, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan rumusnya ya. Di sini untuk rumus fase modulation, rumusnya S dalam kurung T sama dengan AC cos dalam kurung theta I dalam kurung T sama dengan AC cos dalam kurung 2 pi FCT plus KP M dalam kurung T. Di sini yang dimaksud dengan KP adalah sensitivitas fasa atau sudut. MT adalah sinyal informasi. 2 pi Fc frekuensi angular dari sinyal carrier. Kalau untuk modulasi PSK, rumusnya sin 2 pi Ft. Di sini pi sama dengan 22/7, F-nya frekuensi, T-nya waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan pengertian dan teori dari fase modulasi dan PSK modulasi. Sekarang saya akan menjelaskan atau membuat program di dalam MATLAB-nya dari awal.
Di sini saya akan memasukkan rumus yang telah diajarkan oleh dosen saya, masih menggunakan rumus awal. Lalu saya memasukkan M sama dengan 1. Yang dimaksud dari M yaitu adalah modulasinya. Lalu di sini saya akan membuat sinyal informasinya terlebih dahulu, dan saya akan menandakan bahwa ini adalah sinyal informasi. Lalu saya akan memasukkan KP. KP itu sensitivitas sudut yang ada dalam fase modulasi. Kita masukkan 1 aja. Lalu kita masukkan AM, yaitu amplitude modulation. Kita masukkan 5. Lalu masukkan FN, frekuensi modulasi. Di sini saya akan memakai angka 8000 aja. Lalu mengikuti rumus yang sudah dijelaskan. Nah, untuk YM di sini adalah rumus untuk sinyal informasi, yaitu AM kali sin dalam kurung 2 kali pi kali FM. FM itu adalah frekuensi modulasi dikali T. Lalu saya masukkan figur. Figur adalah penempatan sinyal. Apabila sinyal tersebut dimasukkan angka 1, maka sinyal tersebut akan ditaruh di paling atas. Begitupun mengikuti urutan angka. Lalu jangan lupa memasukkan subplotnya 3. Sini kenapa saya masukkan 3 subplot 3,11. 3 itu karena saya akan membuat 3 sinyal, dan posisi sinyal informasi ada di nomor 1, jadi saya masukkan angka akhirnya 1. Lalu masukkan plot YM itu rumus dari sinyal informasinya. Dan kita masukkan titel untuk memberi nama pada sinyal tersebut, yaitu sinyal informasi. Lalu saya selanjutnya akan membuat
sinyal kedua yaitu sinyal carriernya. Sini saya akan menandakan namanya terlebih dahulu. Sinyal carrier memiliki rumus yaitu Y carrier sama dengan AC kali sin dalam kurung 2 kali V kali FC kali T. Lalu kita masukkan sesuai program yang telah diajarkan sebelumnya. AC sama dengan AM nya sudah diketahui, bagi M nya juga sudah diketahui. Lalu kita masukkan FC FM kali 5, itu sudah ketentuan rumus yang saya ketahui dari pelajaran yang saya telah dapat. Lalu saya rumusnya sudah dimasukkan. Setelah itu jangan lupa masukkan subplotnya. Kita masukkan 3 1 2, posisi 2 karena sinyal ini akan saya taruh di urutan kedua, dan plotnya T, YC. Nah, YC ini adalah rumus pada sinyal carrier. Lalu jangan lupa memberi nama pada saat sinyal sudah di running agar ada namanya, itu sinyal carrier. Lalu setelah beres, saya akan mencoba langsung membuat sinyal fase modulasinya. Pertama-tama kita namakan dulu. Pada fase modulasi memiliki rumus AM kali sin ketik AM sin dalam kurung 2 kali Pi kali FC kali T ditambah KP dan kurung AM kali cos dalam kurung 2 kali I kali FC kali T. Di sini memakai kurung tutup 3 rangkap, itu ciri khas dari fase modulasi ya. Lalu jangan lupa masukkan subplotnya 3,1,3 karena saya akan menaruh sinyal ini pada urutan ketiga. Lalu jangan lupa masukkan plotnya. Plot itu T, Y, karena Y adalah rumus fase modulasi. Lalu jangan lupa masukkan titel untuk namanya, yaitu modulasi PM.
kita coba grid on. Grid on ini untuk akhir program agar program tersebut bisa di running. Nah, setelah itu mari kita coba running programnya. Ya, nah ini untuk hasil sinyal seperti ini, yang dimana nomor 1 ini sinyal informasi, nomor 2 sinyal carrier, dan nomor 3 itu sinyal PM atau modulasi PM. Nah, lalu mungkin dari PM modulasi cukup sekian, lalu saya akan melanjutkan membuat program pada modulasi PSK atau sering disebut yang disingkat yang berkepanjangan PASA Shift Key. Pertama-tama kita membuat program seperti biasanya. Awal untuk program, untuk modulasi digital ini agak berbeda dengan modulasi analog karena emang perbedaan dari sananya. Dan di sini kita menambahkan beberapa tambahan daripada modulasi analog. Nah, di sini saya menggunakan F frekuensi, mencoba memakai 5 saja. Kemudian kita masukkan X. Nah, X sama dengan kita memakai angka biner untuk modulasi digital. Kita ambil contoh pakai biner 100 ya, X ini adalah input sinyalnya ya. Lalu kita masukkan NX sama dengan size X sama dengan 2. Nah, pada program di sini kita masukkan I sama dengan 1. Nah, pada modulasi digital kita akan menggunakan 2 bagian rumus yang berbeda. Nah, kita akan lihat ya. 1i lebih kecil dari NX plus 1. Kita masukkan T nya sama dengan I 0,0 tuh I plus 1. Lalu masukkan if X dalam kurung I sama dengan 2 kali dengan 1. Nah, untuk rumus PSK yang while kita menggunakan sin dalam kurung 2 kali V kali F kali T tutup kurung. Lalu else, nah, memasukkan rumus yang sama tetapi ada penambahan. Nah, dengan sin dalam kurung 2 kali V kali F kali T plus P. Ada penambahan pada rumus yang while. Lalu
dan jangan lupa masukkan subplotnya. Satu saja karena kita hanya menggunakan memunculkan satu sinyal, jadi subplot depannya satu dan posisinya akan kita taruh paling atas, jadi angka subplot akhirnya taruh angka satu saja. Jangan lupa masukkan plotnya T sama PSK, karena ini kita akan memunculkan sinyal PSK. Dan di sini ada penambahan hold on untuk modulasi digital, grid on, lalu ada penambahan rumus lagi assist kurung buka 1 10 dan 1 tutup kurung ini, lalu tutup kurung dengan kita jangan lupa memasukkan nama pada sinyalnya, kita pasa shift K. Nah, pada akhirnya kita akan masukkan I sama dengan I plus 1. Lalu pada modulasi digital, setiap akhir program akan diakhiri dengan kata N, berbeda dengan modulasi analog. Lalu di sini saya akan mencoba hasil program yang telah saya buat. Sepertinya ada kesalahan. Oh iya, di sini saya lupa membuat kurung bukanya ya. Nah, coba kita running lagi. Sebentar, sepertinya di sini ada kesalahan. Satu lalu dua masih 10 dan 1 tadi ada sedikit stop dulu karena saya harus mengkoreksi programnya, dan ternyata jadi ada kesalahan hanya di sini untuk angka 10 dan min satunya tidak memakai spasi dan membuat program tersebut tidak berjalan. Nah, sekarang saya telah merubahnya, dan sekarang saya akan mencoba merunning program tersebut. Nah, kira-kira begini hasil untuk modulasi PSK, dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk setelah menonton program saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.